Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer menghadirkan buat Anda program kami Miracle. Dan pada malam hari ini narasumber kami tentu adalah orang spesial, tinggal di kota Jakarta, salah seorang pimpinan gereja dan dosen saya, senior saya, Pendeta Ridwan Huta Barat, Pendeta Dr. Andes Ridwan Huta Barat. Saya masih hafal sekali. Selamat malam Pak Pendeta. Salam, selamat malam. Apa kabar Pak Pendeta? Ape waras terkendali. Terima kasih Bapak memberikan waktu. Kami sangat percaya Bapak sibuk dan tentunya juga sudah sangat mengisi banyak acara-acara di media sosial, di mengisi dunia maya, dan ini adalah juga harapan kita menjadi inspirasi menjawab kebutuhan netizen untuk hal-hal yang baik. Kesaksian-kesaksian dengan perkara-perkara ajaib yang Tuhan percayakan untuk dinikmati, dijalani oleh banyak anak Tuhan, termasuk Bapak Pendeta Ridwan. Saya ingin memulai, mohon cerita dong Bapak, seperti apa seorang Pendeta Ridwan di masa lalu. Karena seingat saya Bapak sudah menyelesaikan program S1 sekuler, tapi tiba-tiba terpanggil jadi hamba Tuhan. Oh, Mari Bapak, boleh cerita di channel ini. sebenarnya saya nggak ada niat menjadi hamba Tuhan. Wow. Saya memang aktivis gereja. Oke. Saya dulu belajar teater, kemudian belajar musik. Oke. Saya sempat dosen atau pengajar musik. Iya. Suka buat drama musikal macam-macam, termasuk berkenan dengan drama musikal yang tertulis dalam Alkitab. Wow, oke. Tentang Natal, Yesus lahir ke dunia, tentang Paskah, tentang Samaria yang baik hati, tentang Yusuf, dan banyak. Cukup banyak dulu. Tentu karya-karya di masa lalu. Tapi kenapa tiba-tiba? Tetapi kalau saya terus terang, dunia saya jauh dari kebenaran. Oh. Hidup, ya kalau saya katakan norak kampungan, aduh norak sekali lah. Aduh, ya nggak kenal kebenaran. Walaupun aktif. Ya, apa yang mau dideskripsikan dengan norak kampungan untuk kami yang sekarang ini, yang suka kepo dengan kehidupan seseorang ini? Yang norak itu adalah kalau dianggap orang hebat, kita anggap itu hebat. Oke. Termasuk misalnya karya-karya bagus. Dibilang, oh hebat sekali, Ridwan Huta Barat, hebat sekali Bang Ridwan. Tapi juga saya kejam dan sadis. Wow. Saya pernah ditahan polisi 2 kali karena kesadisan. Tapi itu pun merasa hebat. Karena jadi ditakuti orang kecil, terus jadi ditakuti. Rasanya kita anggap itu nilai. Tapi rasanya sekarang ini, aduh, rasanya ngomong aja sekarang kan rasa malu karena kebodohan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kenapa Bapak ditahan polisi? Karena menyiksa orang lah, saya nggak mau lagi cerita lah itu. Wow. Udah nggak mau saya bongkar itulah. Sudah dikubur. Sudah dikubur. Dikubur. Wow. Ya. Apa yang bisa orang sekarang, karena cerita perbuatan Tuhan dalam hidup seorang Ridwan akan menjadi sebuah dokumen yang harus didengar banyak orang, bagaimana Tuhan mengubah seorang Ridwan Huta Barat. Apa yang bisa Bapak bagikan pada malam hari ini? Yang pasti
saya mengalami sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari saya opname di Rumah Sakit Cipto. Wow. Nggak ada harapan hidup. Wow. Selama 6 bulan 23 hari itu, menurut ilmu medis, tinggal tunggu mati saja. Sebentar Pak Pendeta, Bapak masih anak muda atau udah berumah tangga waktu itu? Belum berumah tangga. Belum Tapi berumah tangga, sudah sakit jantung. Ya. Oke. Kemudian? Kemudian berat saya 32 kilogram, darah tinggi saya 230/40. Wow. Kepala kardiolog Rumah Sakit Cipto pada saat itu, Profesor Dr. Kadarman berkata, nggak ada harapan hidup. Tetapi di situ saya mengerti, bersyukur saya sakit jantung. Makanya kalau dalam konsep saya, benar sakit sembuh itu mujizat. Sehat sakit pun mujizat. Ya. Saya yakin kalau saya sehat, saya tidak mengerti kasih anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Atau sakit saya ringan misalnya, pilek, bisul, pasti saya nggak mengerti. Tapi melalui sakit parah, jangan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Miringkan badan aja nggak bisa. Tinggal tergeletak, ibarat Pak Marlon ya. Jadi napas satu-satu itu saya anggap minta maaf. Wow. Jadi maaf melulu selama 6 bulan 23 hari. Karena banyak dosanya. Tapi saya kira saya anggap dulu sebelum saya sakit jantung, saya rohani. Kalau ada orang bilang saya nggak rohani, saya marah. Saya membuat karya-karya drama musikal, oratorium dari Alkitab, tapi dalam ketidaktahuan. Oke. Nama saya Sintua. Oke. Kami aktivis gereja dari kecil di daerah Rawamangun, Jakarta. Dari dulu kami aktivis. Oke. Tapi saya sangat bersyukur. Melalui sakit jantung beberapa kali saya hampir mati. Saya masih dengar lambat-lambat pelan-pelan suara dokter. Ketika saya mulai sulit bernapas, terus mata saya mulai gelap. Diawali dengan telinga mendengung. Kemudian saya sulit bernapas dan saya seperti turun ke dalam jurang yang gelap tanpa dasar. Dokter pelan-pelan saya dengar, sudah selesai, sudah selesai. Itu beberapa kali, Pak Marlon. Jadi saya seolah-olah Tuhan bicara, apa yang bisa kau andalkan Rituan? Kau nggak ada lebih jelek daripada ciptaanku yang lain selain manusia. Apakah itu kuda, apakah itu monyet, masih bisa bergerak ke sana kemari. Kau seperti bangkai hidup. Seolah-olah saya dibukakan Tuhan. Memang kau nggak ada apa-apanya. Wow. Tapi dilanjutkan seolah-olah Tuhan bicara, kau memerlukan aku. Yes. Nah, beberapa kali itu terjadi, maka satu kali yang terakhir adalah saya sempat di kateter. Di kateter itu zaman dulu termasuk situasi yang sangat sulit ya. Itu tahun 81 sampai 82. Kritis. Kritis. Kateter itu dipotong urat lumayan besar di pangkal paha, dimasukkan pipa kamera untuk melihat situasi jantung untuk pra-operasi besar. Operasi pun hanya sekedar ya apalagi yang kami buat kepada anak kami.
Jangan seolah-olah kami nggak berbuat maksimal, dia meninggal kayaknya rasa bersalah. Hanya sekedar itu. Wow. Tapi itu pun ketika masuk itu alat, listrik mati, alat masih di dalam. Wow. Dan orang tua saya di luar kamar operasi dalam televisi selesai, udah menganggap saya selesai. Tapi begitu hidup listrik, saya seolah-olah di tempat yang nyaman. Wow. Kemudian saya bergerak, saya dengar dokter, loh masih hidup, masih hidup. Begitu gambarannya. Wow. Proses beberapa kali ini menunjukkan memang saya nggak ada apa-apanya, nol sekali. Saya nggak ada kekuatan, nggak bisa saya andalkan satupun selain Tuhan. Saya persingkat lagi Pak Marlon. Satu kali di antara mimpi tidak mimpi, saya ketemu anak 4 orang. Kemudian saya bawa jalan di satu bukit. Kemudian saya ketemu rumah kecil. Bilik sederhana. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Terus keluar cahaya terang sekali. Wow. Saya bilang sama anak-anak itu ayah saya. Kalau saya ingat ini agak terharu saya. Itu ayah saya bilang. Tiba-tiba dari cahaya itu nggak ada tampilan wujud ya, hanya cahaya saja. Kemudian ada suara berkata, Rituan, Rituan, jangan lagi turun dari pelukanku. Jangan lagi turun dari pelukanku. Tadinya saya nggak ngerti kata lagi. Rupanya kalau saya tarik ke belakang agak jauh, Pak Marlon, waktu saya di rumah sakit Cipto, mama saya minta maaf bahwa saya sudah pernah digugurkan. Oke. Digugurkan nggak mati-mati. Ya. Terakhir digugurkan paling keras, kemudian orang tua saya, mama saya yang pingsan. Buru-buru dibelek, saya dikeluarkan cukup prematur. Oke. Maka saya setelah keluar opname saya lebih kurang 4 bulan. Karena dampak itu. Rupanya jantung saya dampak dalam kandungan. Bukan koroner Pak Marlon. Ya. Klepnya bocor parah. 85% bocor. Wow. Nah kemudian saya ketika bertumbuh, singkat cerita, kayaknya saya nggak dapat panutan. Nggak ada sesuatu panutan. Kemudian saya waktu kecil, saya baca Alkitab. Saya lihat, kok ada Yesus baik sekali. Maka saya baca Alkitab tiap hari dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika saya mungkin umur 5-6 tahun sampai 7 tahun. Begitu ajaibnya terjadi, seorang anak di usia 5 tahun, 6 tahun telah membaca kitab suci. Itu apa? Dorongan seperti apa waktu itu Bapak membaca Alkitab waktu itu? Saya haus pribadi yang bisa saya tempat bersandar. Saya haus pribadi yang bisa saya teladani. Oke. Nah, saya seperti mengalami penolakan dari keluarga. Jadi saya dapat itu kayaknya, kok ya semua kasih anugerah ya, sekali lagi kasih anugerah ya. Nah, kemudian saya sebelum sekolah saya sudah bisa baca, Pak Marlon. Ya kasih karunia ya, sekali lagi kasih karunia. Tuhan kasih sedikit kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga pelajaran abang saya yang sekolah, saya sudah tahu jawaban-jawabannya. Dia baca apa, saya sudah tahu. Jadi saya haus sekali baca Alkitab itu. Haus sekali saya. Nah, rupanya itu di situ saya rindu sekali sama Tuhan. Kadang-kadang saya baca berulang tentang kematiannya itu sampai nangis-nangis. Tapi saya diam-diam sembunyi. Saya nggak mau dilihat orang. Saya sembunyi, Tuhan, Tuhan. Mungkin itu kata lagi dalam saat suara Tuhan bicara kepada saya ketika saya di ruang ICU sakit jantung.
Pak, saya potong. Jangan pulang lagi dari pelukanku itu. Oke. Ya, Waktu suara itu datang, apa yang Bapak definisikan dengan suara itu dan cahaya itu pada waktu itu, at the time? Bapak tahu bahwa itu benar-benar supranatural, kehadiran Tuhan, atau hanya apa yang Bapak bayangkan pada waktu itu? nah pada waktu itu saya terbangun. Masih posisi pasien ini ya Pak Marlon ya. Ya, ya. Saya terbangun, suara itu makin keras. Wow. Tapi nggak ada orang. Yes. Kemudian karena saya takut, dengan kemampuan sederhana saya tarik bantal untuk menutup telinga. Oke. Suara itu makin jelas. Rupanya itu bukan suara ke telinga, tapi ke hati. Yes, ya. Dan dikatakan di situ, buka Roma 1 ayat 6. Wow. Kalimat lebih lanjut. Buka Roma 1 ayat 6. Wah, kaget saya. Dan biasa di kalangan orang Batak, nggak tahu kalau Pak Marlon latar belakang ya. Kalau orang sakit parah, di sebelahnya ada Alkitab. Ya, ya, ya. Persiapan untuk persiapan. Berarti Pak Marlon nyambung ini, nyambung. Supaya kelihatan kayak jimat gitu, kayak jimat untuk menghadapi kematian. Ya. Nah, saya buka Roma 1 ayat 6. Kalimatnya apa? Kamu termasuk di antara mereka dipanggil menjadi milik Kristus. Nangis saya, nangis sesungguhkan, nangis saya begitu hebat. Sampai saya seperti dialog sama Tuhan. Kau Tuhan gak kenal aku jahat, semua dosa kulakukan. Kalau kau kenal aku, pasti kau tolak aku. Itu seperti saya melawan. Seolah-olah Tuhan berkata, aku sayang sama kamu. Enggak Tuhan, saya lawan. Kau enggak kenal aku. Aku jahat, Enggak mungkin kau sayang sama aku. Tapi Tuhan berkata, aku sayang kepadamu bukan karena kamu. Aku sayang kepadamu karena aku. Aku adalah aku. Wah, saya nangis lagi. Nangis saya lagi. Tanpa saya sadari Pak Marlon, saya sudah duduk. Wow. Saya sudah sujud di tempat tidur. Tanpa saya sadar. Padahal 6 bulan lebih saya nggak bisa, jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Ya. Saya bisa duduk, saya bisa bersujud. Saya nangis minta ampun, dan minta ampun. Kemudian ada seperti suara nyanyian. Itulah lagu pertama saya ciptakan. Wow. Lagu rohani maksudnya. Bimbinglah Tuhan diriku yang sesat ini. Tanpa kau ku tiada berarti, dan seterusnya. Itu iramanya yang saya dengar seperti malaikat nyanyi. Saya nyanyi terus dengan syairnya, dengan suara yang kutangkap. Berbahagialah orang yang mengenal Tuhan. Imanmu terang dalam kegelapan dan sebagainya. Berbahagialah orang yang dipanggil Tuhan. Bahwa dipanggil Tuhan menjadi anaknya, itu tidak ada taranya. Itu kira-kira gambaran nyanyian itu. Dengan sendirinya. Tanpa saya atur. Itu lagu pertama, lagu rohani. Dari sekian puluh lagu rohani, itu yang pertama. Wow. Maka setelah itu, saya rasanya lega sekali bernapas. Wow. Tadinya sekali bernapas, lega sekali bernapas. Ringan sekali saya. Singkat cerita, itu sekitar jam 2, jam 3 pagi kemungkinan itu. Atau dari jam 1 sampai jam 3. Lebih kurang itu. Biasa dokter rutin keliling jam 10. Maka disamperin saya, diperiksa. Ada sedikit dia membingungkan. Kemudian dia pergi, diambil lagi diperiksa lagi. Ada yang membingungkan lagi, kemudian dia ajak beberapa dokter diperiksa lagi. Lama berjam-jam. Akhirnya dia ambil kesimpulan,
Dia bilang waktu itu, saat itu ada orang tua saya kunjungan. Katanya, boleh bawa pulang. Lu nggak masuk akal. Wow. Orang suami nggak ada harapan. Tapi orang tua saya anggap itu udah nggak ada harapan, nggak ada guna daripada keluar uang klien besar, pulang saja. Itu kayaknya bahasa kepada mereka. Tetapi dokter bilang ada sesuatu yang kami nggak ngerti. Miracle. Bawa pulang. Orang tua saya nggak ngerti itu. Dan saya juga belum mengerti. Apa-apaan ini kan nggak ngerti saya, latar belakang Kristen saya kan Kristen abal-abal. Saya pulang dengan ketakutan. Karena saya nggak bisa harap di rumah ada oksigen. Ada alat pertolongan darurat. Saya ketakutan. Saya nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Kemudian rumah kami itu 2 lantai, semua tidur di lantai 2. Tapi saya lantai bawah, karena saya nggak mungkin naik tangga. Kemudian saya tidur, kemudian mulai saya baca Alkitab. Saya tetap ketakutan, kalau saya sesak napas, gimana yang tolong saya? Tapi begitu saya buka, saya dapat saat itu ya diperkenankan Tuhan. Jangan ini jadi patokan, kalau buka Alkitab, Ya. buka, dapat. Dan gitu. Itu Ya. diperkenankan Jalan. Tuhan. Dapat Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Saya tarik. Berarti Tuhan bisa nolong saya. Maka saya imani, saya turun dari tempat tidur. Semua keluarga saya, saudara keluarga saya, semuanya tidur. Saya turun, saya keliling tempat tidur, saya nyanyi lagu buku endek. Otop tong ihu tonoku, Yesus si pangolu. Itu saya nyanyi muter-muter tempat tidur. Loh, kok saya bisa jalan? Kok saya bisa apa? Walaupun pelan-pelan ya, nggak seperti mana sambil pegang tempat tidur. Tapi lama-lama saya lepas tempat tidur, saya bisa jalan, Pak Marlon. Yang selama 6 bulan 23 hari, jangankan miringkan jalan, duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Saya saat itu bisa jalan. Wow. Maka besoknya saya jalan, keluarga saya bingung-bingung. Kemudian kalau saya persingkat lagi, saya baca Alkitab 1 hari minimal 50 pasal. 50 pasal. Haus sekali saya. Kayak dicelikkan, begitu baiknya Tuhan itu. Saya haus sekali. Sampai orang tua bilang, kalau bahasa Bataknya, ngabi belon. Ya, Itu konotasinya bukan positif ya Pak Marlon ya. ya. Negatif. Sakit Alkitab gitu kira-kira. Wow. Terus saya menyembah dengan lagu Batak. Saya nggak tahu itu penyembahan pola sekarang, nggak tahu. Saya menyembah aja. Saya nyanyi. Holan Yesus do ubain dong aku, ai iban apa. Itu saya nyanyian aja. Itu yang terjadi. Setelah itu Pak Pendeta, berapa lama lagi setelah Bapak mengalami miracle, kesembuhan, kemudian setelah itu berapa lama keputusan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan? Nggak gampang. Ya, karena apa ya? Yang paling sulit sama saya berikutnya adalah Roma 12 ayat 2. Oke. Jangan serupa dengan dunia ini. Kemudian saya baca Alkitab, kemudian ada orang keluarga jauh saya sakit anaknya, terus dia ejek, nggak ada itu Tuhan, nggak ada itu Tuhan. Tuhan apa itu? Terus kata-kata kasar ke Tuhan, saya bilang stop, diam, Tuhan itu ada. Singkat cerita, kita berdoa, dia sembuh, kemudian itu mulai suara-suara. Itu Rituan Huta Barat bisa menyembuhkan. Itu suara-suara. Kemudian saya nggak ada pembimbing. Oke.
Kemudian saya hantam kromo, melayani dengan garis keras dan sebagainya. Kemudian berikutnya saya diundang pelayanan, membina anak-anak remaja pemuda dengan militan. Ya. Kemudian singkat cerita, saya utus beberapa mereka sekolah teologi termasuk di I3. Waktu itu, apakah Bapak ikut semacam kegerakan persekutuan-persekutuan doa yang YPPI waktu itu? Apa Bapak ikut dalam kegerakan itu? Enggak, tapi saya sendiri kemudian saya kenal. Oke. Ya. Misalnya saya khotbah di IPB ketemu Pak Sem Sikitari, saya khotbah di mana ketemu orang I3 dan sebagainya. Oke. Dan beberapa itu orang-orang yang saya bina itu sekolah teologi termasuk Antonius Utapea, Rinko Tan, Wasi Suseno, dan banyak lagi beberapa mereka. Ada di STII dan sebagainya. Dan orang-orang itu masih eksis sampai sekarang? Masih eksis sampai sekarang. Terjadi lagi berikutnya saya khotbah KKR di Lampung. Dihadiri Pak Benyamin Poeh. Sebelum sekolah teologi? Sebelum sekolah teologi. Wow. Sudah berkhotbah KKR waktu itu? Iya. Tahun 82 ke Siantar, kemana-mana lah. Wow. Nah, itu yang Roma 12 ayat 2 itu yang gak gampang, Pak Marlon. Saya anggap saya hebat. Saya anggap saya rohani. Ya. Saya memang Tuhan sayang sekali sama saya. Ya. Diperkenankan saya melalui itu. Ketika saya khotbah KKR di satu tempat di Pringsewu. Oke. Saya di tengah-tengah khotbah sulit bernapas. Wow. Sorry Pak Marlon, saya harus katakan, saya nggak sembuh 100%. Nggak sembuh 100%. Seperti alarm dibuat Tuhan. Wow. Di tengah-tengah saya khotbah, saya sulit bernapas. Nggak ada lagi kayak zat asam naik ke kepala. Oke. Saya berhenti sejenak, saya berdoa. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena beberapa kali termasuk Pak Sem Sikitari, Pak Seneman, Pak siapa lagi nih? Anton Tuana Kota. Ya. Zaman-zaman dulu itu, dia bilang, Pak Ridwan bagaimana kalau bisa sekolah teologi? Tapi sekitar saya bilang, Pak Ridwan, nggak usah sekolah teologi, sudah dipakai Tuhan lebih daripada orang sekolah teologi. Ini kekejian rasanya. Aduh, Tuhan itu sayang sama saya, sayang sekali. Kemudian saya di tengah-tengah udah sulit bernapas di Pringsewu KKR itu, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau boleh Tuhan, kalau saya harus meninggal, tolonglah Tuhan jangan di mimbar. Ya. Perkenankanlah saya khotbah, setelah itu saya istirahat. Ada dulu gereja GPDI Yakob Roroh di Pringsewu. Di situ tempat kami rapat dan sebagainya. Kalau boleh nanti selesai khotbah saya akan istirahat di konsistori dan saya boleh kau panggillah saya Tuhan. Itu pikiran saya. Saya bernapas lagi, saya khotbah, selesai, kasih karunia Tuhan dilawati mereka, bertobat mereka, saya ke gereja, ada kursi panjang, saya tiduran, saya bilang, cabutlah nyawa saya Tuhan, saya bodoh, saya sombong, saya nggak ada apa-apanya, ampuni Tuhan, cabutlah nyawa saya, ampuni saya Tuhan. Seolah-olah ada dalam hati saya dikatakan, sekolah teologi adalah kamu. Wow. Itu dorongannya Pak Marlon. Seperti suara yang kedua dari suara yang Bapak dengar
di rumah sakit itu, di tempat tidur itu. Wah. Iya. Seperti suara kedua. Lantas setelah itu masih berapa lama baru benar-benar meninggalkan kota Jakarta? Saya yang tidak mudah, kan ke sekolah teologi itu harus ada sponsor. Betul. Dana-dana yang saya punya dalam pekerjaan saya pakai pelayanan, membina dan sebagainya. Singkat cerita, 87 saya baru sekolah teologi. Oke. Kakak kelas saya ada beberapa yang saya bina dari remaja. Kemudian sekolah teologi itu yang paling bagus. Benar, pelajarannya bagus. Tapi pembentukannya lebih bagus lagi. Usia sudah mulai senior waktu itu. Kakak tingkat itu adalah anak binaan. Benar-benar pembentukan karakter. Apalagi yang sangat sulit waktu itu Bapak hadapi? Berubahlah melalui pembaruan budimu. Perubahan paradigma, cara sudut pandang, konsep nilai, bahwa yang bernilai itu adalah kelakuan, keteladanan, nggak usah khotbah pun nggak apa-apa, yang penting kelakuan berubah. Makanya nggak semua orang percaya bisa khotbah, karena itu bukan ukuran rohani. Tapi semua orang percaya harus rendah hati, harus sabar. Ini perubahan itu yang nggak mudah. Diproses saya dengan kejadian-kejadian yang membuat Tuhan, memang Tuhan itu baik, sabar sekali sama saya. Sehingga memang arti hamba Tuhan Pak Marlon adalah ketika kita pelaku firman, titik. Lantas Pak Pendeta, setelah akhirnya Bapak berhasil dalam satu paket, waktu 3 tahun atau berapa tahun ya, kemudian Bapak tinggalkan kota Jakarta, tinggalkan kota Batu ya, Bapak di I3 ya? Benar. I3 kenal kota Batu, balik ke Jakarta. Lantas apalagi persoalan baru yang Bapak hadapi? Sudah dari sekolah teologi nih, situasi baru, ternyata ada persoalan baru lagi. Ya, indahnya Tuhan itu sabar sekali sama saya, mau menjelaskan bahwa saya itu tanpa Tuhan gak ada apa-apanya. Jadi termasuk ketika dalam perkawinan. Ya. Mentok, mentok, dan mentok. Wow. Sebentar, ini saya akan perjelas. Karena dalam beberapa kali khotbah-khotbah Bapak yang diedit, dimasukkan ke TikTok, di YouTube, hidup rumah tangga menjadi inspirasi. Iya. Nampaknya Bapak mengalami masa-masa ujian ya, masa diuji dalam rumah tangga. Ujiannya itu apa Pak? Tapi Pak Marlon perlu saya jelaskan ya. Saya tidak pernah memasukkan khotbah saya ke YouTube, nggak pernah. Atau TikTok. Orang yang maksudnya. Orang lain, ya betul, betul. Juga di TikTok, ya betul. Kalau ada yang bilang channel Ridwan Huta Barat, itu pun saya nggak tahu. Karena saya takut akan itu jadi alat mencari duit. Saya enggak. Ya. Nah, saya enggak ke sana untuk itu. Jadi kalau orang masukin silakan aja lah. Ya. Orang pakai khotbah itu juga silakan aja lah. Orang itu punya Tuhan. Ya. Begitu ya. Nah, jadi saya makin ditolong karena saya rindu dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kebodohan saya. Saya rindu bahwa menjadi hamba Tuhan yang jujur itu terjadi dalam hidup saya. Dan itu dinyatakan dalam rumah tangga. Kalau jadi hamba Tuhan di mimbar, sampai limit tertentu kita tahu, itu tidak sulit.
Apalagi apa kata orang katanya jadi pengkhotbah terkenal. Aduh, itu bukan nilai, sama sekali bukan nilai. Malah dalam limit-limit tertentu itu tidak menolong. Seolah-olah kita bisa menipu orang, menipu diri sendiri bahwa kita hamba Tuhan yang diurapi. Enggak. Tapi hidup benar pelaku firman di rumah dalam kehidupan sehari-hari itu rohani. Amin. Dan Tuhan perkenankan. Nggak ada perkawinan yang cocok. Nggak ada. Oke. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok. Ya. Menikahlah dengan lawan jenis, lawan. Itu dia. Supaya apa? Kemunafikan kita dikikis, Pak Marlon. Yes. Kalau sabar sama istri orang, nggak usah sekolah tinggi lah. Ya. Kalau sabar di rumah, itu kan sekolah yang tidak mudah. Betul. Maka melalui kehidupan rumah tangga, saya ditolong oleh Tuhan. Ayo jadi hamba Tuhan menurut Tuhan. Jangan hamba Tuhan menurut kau. Apalagi menurut orang lain atau menurut organisasi sinode. Jangan. Jadilah hamba Tuhan menurut Tuhan. Itu Tuhan baik sekali. Itu konteksnya, Pak Marlon. Dan nggak segampang dikotbahkan. Yes. Selain persoalan untuk menegakkan kejujuran dalam proses rumah tangga seorang pendeta Ridwan, kira-kira apa persoalan yang paling hakiki yang Bapak selesaikan, Bapak lewati, dan Bapak katakan, I'm the winner, saya menjadi pemenang, meski itu sebuah proses ya, pemenang dalam perjalanan rumah tangga hingga kini. Kira-kira apa persoalan yang paling berat yang Bapak harus hadapi dan lewati? Kuncinya Roma 11 ayat 36, Pak Marlon. Saya mentok-mentok dan menyerah, menunjukkan sekolah teologi jam terbang pelayanan tidak pernah bisa menggantikan Tuhan. Oke. Itu nggak pernah bisa menggantikan Tuhan. Itu nggak bisa kita andalkan untuk kita jadi rohani dalam kehidupan sehari-hari. Nggak bisa. Jadikanlah Tuhan dalam pengertian sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga di tengah-tengah perbedaan terus menerus. Maka yang menolong saya, kalimat pertama, segala sesuatu dari Dia. Oke. Berarti istri saya dari Tuhan. Amin. Kata dari membuat paradigma saya diubah sehingga dimudahkan kita untuk menghargai rumah tangga. Contoh Pak Marlon. Pak Marlon misalnya tokoh yang Pak Marlon kagumi Jokowi. Pak Marlon punya handphone harganya 2,5 juta. Kemudian Presiden Jokowi kasih handphone harganya 1,5 juta. Dari Jokowi 1,5 juta. Tokoh yang Pak Marlon kagumi. Jujur Pak Marlon, jujur. Mana yang memudahkan, kata-kata ini Pak, catat. Mana yang memudahkan Pak Marlon menceritakan, suka menceritakan kepada orang lain? Handphone yang mana? Handphone yang 2,5 juta atau handphone dari Jokowi? Jokowi dong. Why? Dari orang hebat. Karena kata dari. Istri saya dari Tuhan, Pak Marlon. Dari Tuhan. Yes. Dimudahkan saya untuk benar-benar ini terbaik. Dari. Dimudahkan saya untuk melihat dia indah mulia. Dari. Pak Marlon, kalau handphone 2 tadi, 1 Pak Marlon punya, 1 dari Jokowi. Mana rasanya, rasa kehilangan begitu tinggi kalau salah satu hilang? Yang mana rasa kehilangan paling tinggi? Dari Jokowi. Ya, karena dari Jokowi. Bisa ketangkep maksud saya? Yes. Segala sesuatu dari dia.
Aduh, saya kayak mimpi, kayak mujizat sama saya itu. Waduh, cara sudut pandang saya dirubah sekali. Sederhana, dari dia. Istri saya dari Tuhan. Waduh, Tuhan baik sekali. Saya bilang, Tuhan kau sabar sekali sama saya. Sabar sekali Tuhan itu sama saya. Dari semua pergumulan itu, tahun keberapa Bapak benar-benar paradigma hanya dari kata dari saja Bapak mengalami perubahan itu setelah berapa tahun usia pernikahan? 6-7 tahun. 6-7 tahun. Oke. Puncak-puncak persoalan di tahun kelima, biasa kata dalam rumah tangga. Tahun kelima begitu ya. Tuhan menjawab tahun keenam, proses perubahan yang luar biasa itu sendiri. Karena saya kayak menyerah udah. Tapi Tuhan itu baik sekali. Tapi langkah kedua yang agak tidak mudah, Pak Marlon. Segala sesuatu dari dia harus di follow up oleh dia. Dan Inilah pikul salib. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari dia. Tapi untuk memperlakukan oleh dia, milikilah penundukan terus-menerus yang militan, supaya dari dia bisa di follow up oleh dia. Itu harus penundukan terus-menerus. wow. Dan sinergi ini yang bisa kita melayani Tuhan. Karena sinergi ini saja, nggak ada alternatif lain. Hanya sinergi dua ini terjadi, bukan teori. Harus dalam hidup. Baru kita bisa angkat kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Nah, Pak Pendeta, boleh nggak saya tahu? Ya. Dari semua perilaku di masa lalu, meskipun sudah memiliki suatu miracle perjumpaan dengan Tuhan lewat suara, cahaya, tetapi toh ada sisa-sisa karakter. Kira-kira karakter yang seperti apa kalau Bapak bisa bukakan di media ini yang masih terbawa pada waktu berumah tangga? Karakter apa ya namanya itu ya? Sombong juga ada. Rasa masa bodoh juga ada. Ya sebenarnya kesulitan itu bukan dari luar saya pertama, Yes. tapi dari diri saya. Makanya kata Tuhan, sangkal diri dulu. Baru pikul salib, sangkal diri. Ada perlawanan dalam diri untuk taat sama Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya, apa itu? Mangalo. Mental melawan. Dalam diri ini, rasa tunduk itu, misalnya, mengasihi istri itu nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Mengasihi istri itu kaitan aku sama Tuhan. Yang menebus saya kepunyaan dia. Nggak ada kaitan dengan kelakuan istri, saya mengasihi istri. Kaitannya saya membangun ketaatan pada Tuhan. Bagaimanapun istri, bagaimanapun pencak silatnya, saya sedang beribadah kepada Tuhan. Sehingga kalau ada orang bilang, Pak Ridwan bagaimana saya mengasihi istri saya? Istri saya cerewet. Pak Ridwan bagaimana saya tunduk pada suami saya? Suami saya begini. Loh, saya bilang kalau kamu melakukan firman Tuhan tergantung kelakuan pasanganmu, ada unsur ketergantungan, berarti pasanganmu Tuhanmu. Karena tergantung sama dia. Saya sekarang tidak mau merendahkan nilai karya penebusan Tuhan terhadap saya. Saya harus bergantung sama Tuhan. Maka saya mengasihi istri karena saya beribadah kepada Tuhan. Yes. Nggak ada kaitan dengan kelakuan istri saya. Termasuk mengasihi musuh. Nggak ada kaitan dengan kelakuan orang itu. Oke. Tapi kaitannya karena saya sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Dan saya taati dia. Nah, itu konteks yang tidak mudah.
Pak Pendeta, dari antara kalau ditanya persoalan mana yang menurut Pak Pendeta paling berat dalam sejarah hidup Bapak, menghadapi kesehatan Bapak, menghadapi jemaat, atau menghadapi istri? Menghadapi diri sendiri. Menghadapi diri sendiri. Ya. Bukan jemaat, bukan istri, bukan gereja, tapi justru diri sendiri. Diri sendiri. Wow. Diri sendiri. Betapa Bapak merenungkan semua itu, kapan Bapak menyimpulkan bahwa melawan diri sendiri adalah persoalan yang paling berat yang Bapak rasakan? Setelah saya jujur di hadapan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga. Wow. Makanya perlu terus meresponi kasih kesabaran Tuhan dengan terus-menerus mengakui apa perintah Tuhan itu pasti benar. Perintah Tuhan representatif dengan kehendak Tuhan. Wow. Mengasihi istri itu perintah Tuhan. Dan itu pasti kehendak Tuhan. Dan pasti itu kesukaan Tuhan. Amin. Nah, Pak Pendeta, dari semua sekarang persoalan, semua sudah Bapak hadapi, sekarang saya mau bertanya yang indah-indah nih. Apa yang paling membahagiakan Bapak di usia Bapak yang sudah semakin indah? Saya pikir untuk popularitas ukuran pendeta di Jakarta, Bapak ada salah satu yang famous dan hal pencapaian-pencapaian lain. Nah, jujur Bapak, apa sekarang yang membahagiakan Bapak di usia pelayanan dan usia Bapak yang semakin senja dan makin indah? Yang paling indah dalam hidup saya di masa-masa usia senja ini adalah makin sadar saya lemah. Tuhan besar dan hebat. Itu kebahagiaan saya. Nggak ada tandingannya lagi itu. Bukan bicara soal harta, bukan bicara soal harta atau kejayaan atau pencapaian atau apa-apa. Enggak lah Pak Marlon. Ya, saya tingkat kesadaran yang tinggi saya ini lemah. Saya ini enggak ada apa-apanya, saya bukan sumber kebenaran. Saya nggak pantas diandalkan. Tuhan sumber kebenaran, dia pantas diandalkan. Maka semakin semangat saya menceritakan, percayalah kepada Tuhan. Amin. Pak Pendeta. Taat sama Tuhan. Itu bagian yang indah. Udah nggak ada lagi lah rasanya lebih indah dari itu. Makanya saya ngerti apa kata Tuhan Lukas 11 ayat 28 ya. Ya. Tuhan Yesus kan pakar bahagia. Pakar bahagia ini bilang apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Arti memelihara direpresentatifkan dengan dua kata kerja. Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Pakar bahagia yang ngomong gitu. Kenapa? Kalau kita tidak tinggal dalam kebenarannya, kosonglah hidup ini. Walaupun kita kaya, terkenal atau apapun, bisa khotbah mendoakan orang lumpuh berjalan, nggak ada, itu bukan nilai. Sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, bukan kepada orang yang nggak percaya, tapi orang yang berdoa, menyembuhkan sakit, bernubuat dan sebagainya. Tapi Tuhan menolong saya memperkenalkan dirinya. Dia yang besar, dia yang maha kuasa, dia sumber kebenaran. Saya ini ciptaannya, umat tebusannya, sangat bergantung pada dia. Itu bahagia sekali saya. Wow. Pak Pendeta, tadi saya sangat terpesona pelajaran yang Bapak dapatkan ketika terbaring di rumah sakit, ketika Bapak sampai pada satu titik dan pelajaran berkata, you are nothing. Engkau tidak ada apa-apanya. Engkau tidak ada bedanya dengan yang
tadi Bapak sampai sebut nama-namanya yang apa ya? Apakah pelajaran itu selalu mengingatkan Bapak dalam tiap-tiap waktu sampai hari ini? Sangat, termasuk sangat menolong saya. Saya dipanggil dari, ya kalau dibilang bukan nol Pak Marlon, dari minus, Yes. dari sampah yang pantas dibuang, udah jahat, norak, terus sakit parah, kayak bangkai hidup, apalagi yang diharapkan? Nggak ada sesuatu dalam diri saya yang bisa membuat Tuhan naksir. Nggak ada. Semata-mata karena dia yang baik itu. Aku adalah kasih kata Tuhan, memang berangkat dari pribadi dia lah. Termasuk nggak ada orang tua mau menikahkan anaknya ke saya. Nggak ada. Bangkai hidup begitu, minus. Wow. Jadi saya sangat bersyukurlah. Itu bagian terus harus diingatkan bahwa apa lagu itu sederhana itu ya Pak Marlon ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena semuanya, bukan. Semua karena anugerahnya, semuanya karena dia. Nah ini bahagia sekali, semua itu karena dia. Maka makin tinggi tingkat kesaran saya ini nggak ada apa-apanya. Karena anugerah saja. Dia yang ada apa-apanya, dia yang mulia. Haleluya. Pak Pendeta, tidak terasa. Luar biasa. 1 jam. Betapa kayanya inspirasi dari semua pengalaman hidup seorang pendeta Ridwan Huta Barat. Tidak cukup untuk menampung perbuatan Tuhan. Media ini menampung perbuatan Tuhan dalam perjalanan hidup Bapak. Hanya karena anugerah Tuhan. Tapi memohon ya Pak Marlon ya. Mohon ya, semua orang yang mendengar YouTube ini harus melihat memang Tuhan segala-galanya. Semuanya karena dia ya. Kita ini hanya alat yang diambil dia, dipakai dia, jadi kayak mulia. Enggak, yang mulia itu Tuhan. Jadi kita kayak mulia karena tangan dia. Amin. Ya, jadi jangan gagal fokus. Semua pendengar atau yang menikmati YouTube atau apa nih, jangan gagal fokus. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Miliki tingkat kesadaran yang tinggi, segala sesuatu dari dia. Miliki tingkat penundukan yang militan, yang dari dia, harus oleh dia. Jangan oleh kita. Perlakukan yang dari dia. Apakah uangmu, istrimu, suamimu, anakmu. Perlakukan dengan cara Tuhan. Kalau itu terjadi, sinergi dari dia oleh dia ini, itulah ibadah yang sejati. Luar biasa. Pemirsa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Luar biasa, pemirsa. Semua inspirasi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat, saya yakin 100% atau 1000% kalau masih ada istilah itu, ini benar-benar amazing. Dan segala kemuliaan hanya bagi dia. Amin. Kalau Tuhan bisa mengangkat Pak Ridwan dari yang tidak berarti, Tuhan juga bisa mengangkat kita, mengangkat saudara, menjadi mulia karena di tangannya. Karena tangan yang mulia. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam. Shalom. Dalam acara Miracle ini saya akan memberikan kesaksian tentang Pendeta Ridwan Huta Barat. Pendeta Ridwan Huta Barat adalah bapak rohani saya yang sudah membimbing saya sejak kelas 4 SD. Beliau paling banyak membimbing saya dan memuridkan saya, dan boleh dikatakan bahwa saya sangat memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Pendeta Ridwan Huta Barat. Dalam masa-masa beliau belum menikah atau belum pelayanan seperti saat ini, beliau memang sudah melayani Tuhan sejak mahasiswa. Bahkan saya sering mendampingi beliau, juga menemani beliau dalam pelayanan. Dan saya banyak melihat keteladanan dalam setiap pelayanan, bagaimana kedewasaan beliau secara rohani dan juga secara pengetahuan yang banyak menjadi inspirasi buat saya. Kami dulu ada beberapa orang yang dimuridkan oleh beliau, dan rata-rata kami semua dipakai Tuhan di dalam melayani Tuhan. Cukup banyak, baik itu alumni, khususnya alumni dari I3 dan juga dari Tanjung Enim. Mungkin seingat saya hanya saya kalau dari alumni Tanjung Enim.
dari I3 banyak, dan mereka semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh berhasil dan luar biasa. Ada yang jadi ketua sinode, ada yang jadi pendeta yang cukup terkenal di gereja, salah satu gereja terbesar di Indonesia ini. Jadi sekali lagi bagi saya Pendeta Ridwan Huta Barat adalah sosok yang sangat memberikan banyak dampak pengaruh bagi banyak kami anak-anak rohaninya. Saya termasuk anak rohani beliau yang paling kecil, mungkin paling muda, karena sejak SD saya sudah dimuridkan oleh Pendeta Ridwan Huta Barat, dan juga sering mendampingi beliau dalam pelayanan ketika saya masih siswa SMA. Jadi banyak sekali teladan beliau dalam hal dia mengajarkan kebenaran, dalam hal hidup dalam kekudusan, juga bagaimana kita harus menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki prinsip dan tidak boleh kita melayani dengan motivasi untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Pendeta Ridwan Huta Barat adalah boleh saya katakan bukan hanya abang saya, tetapi sekaligus bapak rohani saya yang sangat menjadi berkat bagi saya dan juga termasuk bagi keluarga saya. Karena beliau juga saya dipersiapkan untuk memasuki rumah tangga. Bahkan beliau banyak memberikan teladan bagaimana seharusnya menjadi seorang suami, menjadi bapak. Bahkan beliau juga yang memberikan teladan kepada saya, untuk saya bagaimana harus melayani Tuhan dengan tanggung jawab yang besar, dan juga menjadi berkat buat istri dan juga buat anak-anak saya. Shalom pemirsa, luar biasa inspirasi dari Pendeta Ridwan Huta Barat. Dan saksikan lagi acara kami di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulaga Ebenezer dalam program kami di Eben Kids Ministry pada hari Jumat, Saturday Night Service pada hari Sabtu, acara Bincang Orang-Orang Muda pada hari Minggu, dan Senin seperti ini ada program kami Miracle. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.